Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita dapat bertemu, berkumpul dan berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita. Telah sampai kepada hadis yang ketujuh di dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana hadis yang keenam telah kita sebutkan dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Maka pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan hadis yang ketujuh dari 40 hadis yang tercantum di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Al-haditsus sabi', hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minin wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis ini dari jalur Abu Ruqayyah Tamim ibni Ausin ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami pun bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah? Karena beliau mengatakan agama ini adalah nasihat. Nasihat untuk siapa agama ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, lillahi, yaitu agama ini nasihat untuk Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama ini adalah nasihat untuk Allah. Qala lillahi, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, agama ini nasihat untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitabnya, yaitu Al-Quran. Ini merupakan kitab yang diturunkan ke tengah-tengah umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan wali rasulihi, agama ini merupakan nasihat untuk rasulnya, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, dan agama ini juga merupakan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan agama ini juga merupakan nasihat untuk ammah, yaitu umum, untuk seluruh mereka manusia. Agama ini merupakan nasihat untuk seluruh manusia. Wa ammatihim, untuk orang umumnya, seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dari hadis ini bisa kita ketahui
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebutkan hakikat agama ini merupakan nasihat, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nasihat yang dimaksud di dalam agama ini untuk siapa. Beliau menyebutkan ada 5 pembagian, yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruhnya, seluruh manusia. Nah, di dalam kitab ini ataupun di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan bahwasanya Abu Ruqayyah, kunyahnya itu Abu Ruqayyah, nama aslinya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari. Nama aslinya adalah Tamim, kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Nah, dari kunyah ini kata beliau, biasanya kunyah bagi seorang laki-laki dinisbatkan kepada anak laki-lakinya. Ya, biasanya dinisbatkan kepada anak laki-laki. Adapun Ruqayyah ini dinisbatkan kepada anak perempuan. Nah, demikian, dan ini hal yang dibolehkan kalau memang ini perkara yang dikenal pada saat itu, kunyahnya, panggilannya dengan menggunakan anak perempuannya, Abu Ruqayyah, Abu Khadijah misalnya, ataupun anak perempuan yang lainnya. Walaupun yang ma'ruf kunyah ini dalam istilah Arab, kunyah ini diidhofahkan, disandarkan kepada anak laki-laki. Abu Muhammad, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, ataupun yang lainnya. Bahkan terkadang kita dapati kunyah seseorang itu diidhofahkan ataupun disandarkan kepada nama hewan. Ya, seperti Abu Hurairah. Karena Hurairah itu secara bahasa Arab maknanya adalah kucing. Jadi bapak kucing gitu ya, Abu Hurairah. Kenapa? Karena kita ketahui Abu Hurairah adalah seorang yang sangat senang dengan kucing. Hirrah sebenarnya, tapi dengan tasghir Hurairah. Sehingga dia dijuluki dengan Abu Hurairah karena ini merupakan panggilan yang masyhur bagi Abu Hurairah pada saat itu. Yang nama aslinya sendiri adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, tapi dia cukup dikenal dengan nama Abu Hurairah. Ini ala kulli hal bahwasanya hal tersebut merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan bangsa Arab, menggunakan kunyah walaupun umumnya dengan menggunakan nama anak laki-laki, penyandarannya dengan anak laki-laki. Namun ketika ada seorang yang masyhur dengan penyandaran dengan yang lainnya, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau bersabda, ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Agama ini adalah nasihat. Nah, demikian juga biasanya dalam uslub bahasa Arab ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang namanya jumlah fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah artinya satu susunan kalimat yang dimulai dengan isim. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga kalimat yang disusun dari fi'il, berupa fi'il dan fa'il, disebut dengan jumlah fi'liyah. Namun dalam sabda Rasulullah ini jumlahnya ataupun kalimatnya tersusun dari kalimat yang dimulai dari isim, yaitu dikenal dengan mubtada dan khobar. Dan kebiasaannya mubtada dan khobar itu dimulai dengan isim ma'rifah, kemudian khobarnya nakirah. Akan tetapi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sedikit ganjil. Beliau menyebutkan ma'rifah dua-duanya, mubtada dan khobar. Ad-dinu an-nasihatu. Dua-duanya menggunakan alif lam. Ya, dua-duanya menggunakan alif lam. Padahal secara uslub bahasa Arab seharusnya ad-dinu nasihatun, ditanwin. Ad-dinu nasihatun. Tapi tidak, beliau menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Sehingga kata para ulama, jika didapati uslub seperti ini, mubtada khobarnya sama-sama ma'rifah, ini menunjukkan pembatasannya. Ya, disebutkan ini min turukil hasr. Ya, min turukil hasr yaitu adanya pembatasan. Jadi dibatasi bahwasanya agama ini memang merupakan nasihat. Nah, demikian. Jadi agama ini bukan yang lain-lainnya, tapi agama ini adalah nasihat. Tujuannya adalah untuk membatasi, bukan hanya sebatas mengabarkan saja. Jadi bukan hanya sebatas mengabarkan saja agama adalah nasihat, bukan. Tapi untuk membatasi
supaya jangan dimasukkan yang lainnya. Bahwasanya agama itu adalah nasihat, dan beliau akan mentafsirkan nasihat apa yang dimaksud di sini. Karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu ungkapan yang memunculkan satu pertanyaan yang berikutnya. Ya, agama ini nasihat, sehingga terdoronglah para sahabat untuk melanjutkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dengan mengajukan pertanyaan. Ini satu uslub juga bagi seorang guru ketika menyampaikan satu wejangan materi, yaitu memancing agar mereka ya bertanya supaya lebih mendalam pemahamannya. Nah, demikian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ad-din, kata beliau, sabda Rasulullah mengatakan ad-din, maka ini bisa mengandung dua makna. Ad-din yang dimaksud di sini adalah dinul amal dan dinul jaza. Ini katakan din, ya, makna din, ad-din, ini sering kita dengar, ini ada dua, terbagi menjadi dua. Dinul amal dan dinul jaza. Ya, dinul amal maksudnya din, yaitu untuk beramal. Dinul jaza maksudnya din yang dimaksud adalah ya untuk pembalasannya, bukan beramal tapi sebatas dibalas hari pembalasannya. Yang menunjukkannya adalah beberapa keterangan berikut ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik yaitu raja. Raja pada yaumuddin. Apa yang dimaksud yaumuddin di sini? Yaitu hari din. Yang dimaksud din di sini adalah dinul jaza, yaitu hari pembalasan. Atau firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridho Islam itu sebagai din kalian. Apa yang dimaksud di sini? Dinul amal. Ya, dinul amal yaitu hari-hari untuk beramal, belum dibalas. Karena dinul jaza itu nanti pada hari akhirat yang rajanya langsung Allah, tidak ada nanti yang lainnya, nggak ada raja, nggak berlaku raja-raja di hari akhirat. Semuanya ditimbang dan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia raja ataukah rakyat, apakah dia presiden ataukah dia warga, kan gitu ya, ataukah yang selainnya, maka semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihitung amal-amalnya. Jadi dinul jaza akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ad-dinun nasihah ini dengan memubhamkannya. Ya, ini dalam bentuk mubham. Belum begitu jelas ad-dinun nasihah. Sehingga jadi ketika Rasul mengatakan ad-dinun nasihah, ini masih bentuk sabda Rasulullah ini, ucapan beliau masih mubham. Mubham itu yaitu sesuatu yang butuh dijelaskan lagi, ditafsirkan lagi. Artinya kalimatnya belum jelas. Ad-din nasihat, agama ini nasihat. Sehingga para sahabat pun ingin bertanya, nasihat untuk siapa agama ini? Ya, nasihat untuk siapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkannya hanya sebatas bentuknya mubham. Itu belum jelas, belum terperinci. Dan ini mendorong para sahabat untuk melakukan istifham, melakukan pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Nabi SAW, karena beliau masih menyebutkan dalam bentuk mujmal, global saja. Ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Ya, kemudian setelah itu beliau ditanya, maka beliau memberikan jawaban secara mufassal, secara terperinci, ditafsil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikianlah kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan ini biasa dilakukan juga oleh para ulama ketika mereka memberikan pelajaran. Terkadang mereka memberikan pelajaran hanya sebatas menyampaikan materi secara global saja, gitu ya, secara mujmal, belum secara mufassalnya. Sehingga para murid-muridnya mencari tahu dengan cara mengajukan pertanyaan, sehingga ya disitulah seorang guru akan memberikan tafsil ataupun mufassal, memberikan materi secara terperincinya setelah dia menyampaikan secara mujmalnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Baik, kemudian di dalam riwayat yang lain ataupun di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat ini ad-dinun nasiha sampai
3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Jadi dalam lafaz yang lain, di dalam riwayat yang lain, beliau mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu para sahabat pun berkata, "Qulna," kami pun berkata. Itu kami di sini termasuk di dalamnya perawi hadis ini siapa? Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Kami pun berkata, "Liman ya Rasulullah?" Untuk siapa? Agama ini nasihat untuk siapa? Maka Nabi SAW pun menyebutkan satu persatu untuk siapa agama ini diturunkan oleh Allah, nasihat untuk siapa agama ini. Karena Rasul menyebutkan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Para sahabat pun menuntut dari Nabi SAW untuk diperinci. Beliau pun memperincinya bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk Allah, lillahi. Karena makna lillahi, lam di sini adalah lam tamlik, lam kepemilikan. Jadi agama ini nasihat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, dan beliau di sini Syekh akan menjelaskan apa maksud nasihat untuk Allah. Ya, apa maksud nasihat untuk Allah? Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalimat-kalimat yang mungkin kita fahami dengan satu pemahaman, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan sunnahnya. Dan itu banyak sekali kita dapati. Orang-orang hanya bersandar dengan pemahamannya. Seperti hadis ini. Mungkin seorang akan bertanya, loh kok kita nasihatin Allah? Gitu ya. Agama ini adalah nasihat untuk Allah. Masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu agama untuk nasihati dirinya sendiri? Gitu ya. Makanya akan dijelaskan oleh beliau di sini, apakah maksudnya agama ini adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Ini mengandung 2 makna. Agama adalah nasihat untuk Allah mengandung 2 makna. Apa itu? Kata beliau, al-awwalu ikhlasul ibadati lahu. Maksudnya agama ini adalah nasihat untuk Allah, maknanya ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna agama ini diturunkan merupakan nasihat dalam rangka untuk menjadikan manusia agar ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti maksudnya nasihat untuk Allah, kita nasihatin Allah. Tidak mungkin kita menasihati Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kenapa? Karena makna nasihat secara bahasa Arab gitu ya. Secara bahasa Arab nasoha, karena dia dari kata nasoha yang mengandung makna murni, bersih, tulus. Itulah makna nasoha. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatan nasuha, taubat yang murni. Taubat yang tulus, bukan main-main, kan gitu ya, bukan taubat sambal kata orang Indonesia. Ustaz. Ya. Apa Ustaz, Anda matikan dulu Ustaz, suaranya putus-putus Ustaz. Kita telepon lagi Ustaz. Oh iya, suaranya putus-putus ya. Iya, pakai audio aja Ustaz. Taib. Hujan sana. Hujan lagi. Hujan. Ini ya? Iya. Iya, jelas? Halo Ustaz. Oh iya. Baik, kita lanjutkan. Jadi secara asalnya makna nasihah dari kalimat nasoha, dari fi'il nasoha, itu bisa bermakna ataupun mengandung makna murni, tulus, ataupun yang semisalnya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan, memerintahkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman, agar mereka bertobat dengan tobat yang nasuh. Ya, tobat yang nasihah. Itu tobat yang tulus, yang murni. Nah, jadi ad-dinu nasihah di sini, makanya kenapa dikatakan nasihat, berilah nasihat, berilah nasihat. Karena memang pada intinya ketika kita memberikan nasihat, yang mana para sahabat tadi sedikit merasa bingung, agama ini adalah
nasihat itu wejangan untuk siapa saja kan gitu ya, untuk Allah. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah. Itulah maksudnya ad-dinu an-nasihah. Agama ini nasihat untuk Allah. Maksudnya Allah turunkan agama ini sebagai satu keterangan agar manusia beribadah kepada Allah secara tulus dan murni, hanya kepada Allah saja. Nah, demikian. Jadi dengan ditafsirkan atau dijelaskan seperti ini, fahamlah kita bahwasanya makna agama adalah nasihat untuk Allah, bukan berarti kita diperintahkan nasihatin Allah. Tidak akan bisa kita nasihatin Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia indahnya bahasa Arab. Terkadang dia tidak hanya dimaknai hanya dengan satu makna saja, tapi dia bisa ditafsirkan dengan berbagai macam makna. Ini di antara keunggulan bahasa Arab, di mana Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dari syariat yang dia turunkan. Ya, tidak memilih bahasa yang lain mungkin ya, tapi di antara keutamaan bahasa Arab itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya di dalam agamanya ini sesuatu yang bisa menjadikan orang-orang mendalam pemahamannya dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi itu makna nasihat kepada Allah yang pertama, kata beliau, memurnikan ibadah hanya kepadanya. Yang kedua, makna nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Dan makna yang kedua, setelah tadi makna yang pertama memurnikan ibadah hanya kepadanya, itu makna nasihat kepada Allah. Makna yang kedua adalah syahadatu lahu bil wahdaniyah, yaitu bersaksi untuk Allah tentang keesaannya di dalam rububiyah, uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Ya, jadi berusaha. Jadi yang namanya nasihat untuk Allah, agama adalah nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersaksi tentang keesaan Allah di dalam rububiyah, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi inilah dia makna ad-dinun nasihah lillah. Agama adalah nasihat untuk Allah, artinya benar-benar menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ibadah hanya kepadanya, yaitu bersaksi mengakui tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Taib, itu yang pertama. Beliau sedikit menjelaskan apa makna nasihat untuk Allah. Yang kedua, di dalam hadis tadi juga Nabi SAW menyebutkan agama ini adalah nasihat setelah lillahi wali kitabihi. Agama ini adalah nasihat untuk kitabnya. Apa itu? Untuk Al-Quran. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk Al-Quran. Dan apa maksudnya, kata beliau, itu mengandung beberapa perkara. Bagaimana cara menasihati Al-Quran yang dimaksud di sini? Kan gitu ya. Bagaimana cara menasihati Al-Quran? Yang pertama, kata beliau, adzabbu anhu, berusaha membela Al-Quran tersebut. Ya, melakukan pembelaan terhadap Al-Quranul Karim, terhadap kitabullah. Yaitu seorang insan atau seorang muslim membela ya kitabullah, Al-Quran ini dari segala bentuk penyelewengan ataupun penyimpangan maknanya, ataupun dari segala bentuk penyimpangan tahrifnya, ya, dari segala bentuk penyimpangan maknanya, ataupun ya keterangan-keterangan yang disimpangkan, terjadinya tahrif ataupun takwil-takwil yang batil. Maka inilah di antara bentuk ya, bentuk memberikan nasihat kepada kitabullah, yaitu apa? Membela kitabullah ini, membela Al-Quran dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang menyimpangkan maknanya, kan gitu ya, yang seharusnya bukan itu yang dimaksud, akan tapi maksudnya yang lain, akan tapi mereka membawakan ayat ini untuk satu kemungkaran, ya, untuk satu kemungkaran. Dan ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin ketika mereka hanya bersandar dengan Al-Quran dan tidak melihat bagaimana keterangan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka tergelincir ya dengan memahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang menolak tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin. Ya, khotaman nabiyyin memang bisa
ditafsirkan dengan dua makna. Khotam itu bermakna cincin. Kan gitu ya. Khotam itu orang Arab bilang cincin itu adalah khotam. Tapi khotam ini juga bisa bermakna penutup. Akhir dari yang sebelumnya, penutup. Nah, sehingga mereka memaknai bahwasanya Nabi Muhammad adalah khotaman nabiyyin, bukan penutup para nabi, tapi cincin para nabi. Ini adalah kinayah bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang paling indah di antara para nabi, bukan penutup kata mereka. Ditakwil. Kan gitu ya. Disimpangkan maknanya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menetapkan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Nah, demikian. Nah, inilah bentuk nasihat kepada kitabullah. Menasihati kitabullah maksudnya membela kitab Allah ini, membela Al-Quran ini dari segala bentuk penyelewengan ataupun penyimpangan huruf dan makna-maknanya. Walaupun kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin Al-Quran ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan sesungguhnya kami pula lah yang akan menjaganya. Ya, akan tetapi bukan berarti Al-Quran ini jaga diri sendiri. Tapi Al-Quran ini dijaga oleh Allah dengan sebab-sebab hamba-hambanya, dari sebagian perbuatan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, yang ingin memberikan nasihat kepada Al-Quran dengan cara menjaganya. Tapi ini yang pertama kata beliau. Kemudian nasihat untuk Al-Quran, nasihat untuk kitabullah, maksudnya tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman la mariyah fihi. Nasihat terhadap kitabullah maksudnya membenarkan berita-berita yang ada di dalam Al-Quran dengan pembenaran secara pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini adalah bentuk nasihat kita kepada kitabullah ini, yaitu dengan cara apa? Membenarkan seluruh informasi yang disebutkan di dalam Al-Quran, apapun itu. Kita benarkan informasi yang ada di dalam Al-Quran dengan pembenaran secara pasti, tasdiqan jaziman. Ya, la raiba fihi. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Sebagaimana di awal surat Al-Baqarah Allah Ta'ala mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Al-Quran tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kedua, yaitu membenarkan seluruh berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Karena kita dapati ada sebagian manusia yang mendustai Al-Quran ini, ataupun sebagian lafaznya mereka dustai karena mereka menimbangnya tidak cocok dengan akal mereka. Ya, mereka pun mendustainya, seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan hijab, berkaitan dengan jilbab. Ya, kemudian mereka mengatakan ini hanyalah budaya Arab saja, padahal jelas-jelas dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan wanita-wanita yang beriman agar mereka yudnina alaihinna jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka sehingga tertutup, dan ini mereka ingkari. Ya, mereka mengatakan ini budaya Arab saja. Nah, demikian. Jadi kita harus membenarkan ini adalah bentuk nasihat kepada kitabullah, kepada Al-Quran, dengan membenarkan seluruh berita-berita dan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika kita kalau sampai kita mendustakan ada satu saja di dalam Al-Quran, gitu ya, maka sesungguhnya kita bukanlah seorang yang menasihati Al-Quran. Karena ini pembicaraan kita berkaitan dengan bagaimana cara menasihati Al-Quran, itu dengan membenarkan, ya, membenarkan seluruh apa yang diinformasikan di dalam Al-Quran, tidak mendustakannya. Jika kita mendustakannya, ya berarti kita tidak memberikan nasihat kepada Al-Quran tersebut. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara bentuk memberikan nasihat kepada Al-Quran, imtithalu awamirihi, berusaha melaksanakan perintah-perintah di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran kita dapati ada perintah-perintahnya, perintah sholat, menunaikan zakat dan yang semisalnya. Maka ini kita lakukan. Ini adalah satu bentuk memberikan nasihat kepada kitabullah. Yang berikutnya juga adalah ijtinabu ma naha anhu, berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran tersebut, apa yang diperintahkan, apa yang dilarang. Dan ini masuk kepada makna bertakwa.
mengikuti apa yang diperintah dan dilarang oleh Al-Quran. Ini adalah bentuk nasihat kepada Al-Quran, bentuk nasihat kepada kitabullah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Quran Allah taala berfirman, "Hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ini adalah kitab yang telah kami turunkan. Ya, ini adalah kitab yang kami menurunkannya diberkahi, mubarakun. Fattabi'uh, hendaklah kalian ittiba terhadap kitab ini, Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran ini. Wattaqu, dan bertakwa terhadap Al-Quran, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Yang berikutnya kata beliau, di antara bentuk nasihat kepada Al-Quran, antu'mina bi anna ma tadammanahu minal ahkam huwa khairul ahkam, yaitu kalian meyakini, meyakini apa saja yang dikandung di dalam Al-Quran berupa hukum, ini merupakan sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Ya, sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, ini ya, malam ayatnya itu ya, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun, ya, faulaika humul kafirun faulaika humuz zalimin. Itu ada tiga bentuk kalimat. Ya, malam yahkum bima anzalallah, siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang fasik, mereka itulah orang-orang zalim, mereka itulah orang-orang kafir. Ya, sehingga kata beliau, di antara bentuk nasihat terhadap Al-Quran itu berusaha untuk meyakini hukum-hukum yang dikandung di dalam Al-Quran adalah khairul ahkam, sebaik-baik hukum di muka bumi ini. Karena ini turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilum min hakimin hamid. Ya, turun dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji, yang tidak ada keraguan di dalamnya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya, Allah taala mengatakan terhadap Al-Quran, la ya'tihil batilu la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Al-Quran ini tidak akan mungkin ditimpa kebatilan. Jadi tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Kalau kitab-kitab lain akan tertimpa kebatilan gitu ya, ada cacat dan kekurangan. Tapi Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Bosnya Al-Quran ini tidak akan mungkin tertimpa kebatilan, enggak ada kebatilan di dalamnya, sedikit pun tidak ada kebatilan. Dari depan dan dari belakang kitab ini tidak ada, dari awal sampai akhir tidak ada kebatilannya, karena ini turun langsung dari zat yang maha bijaksana, yang maha ahkam, yang maha hakim, yang maha menghukumi dan maha terpuji. Nah, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain juga, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, kenapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran ini turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati perselisihan yang banyak di dalam Al-Quran ini. Jadi tidak ada sesuatu yang berselisih dalam Al-Quran. Semuanya saling berkaitan satu dan yang lainnya, saling mendukung satu dan yang lainnya. Kalaupun terjadi ya kontradiksi antara satu ayat dan ayat yang lain, maka yang salah bukan ayatnya, yang salah yang memahami. Ya, bukan salah ayatnya. Ini ayat ini berkata begini, ayat yang ini berkata begini. Gimana nih, kok bertolak belakang? Bukan ayatnya yang bertolak belakang, memahaminya yang keliru, yang bertolak belakang. Nah, demikian. Karena tidak mungkin, karena ini turun dari satu zat. Itu zat yang maha hakim, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai bertentangan satu dan yang lainnya, maka tidak ada faedahnya, kan gitu ya, diturunkannya Al-Quran. Tidak mungkin Allah memujinya dengan huda, busyra lil muttaqin dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang berikutnya di antara nasihat untuk kitabullah yaitu bi an tu'mina bi anna hadzal Qur'an kalamullahi azza wa jal, hurufuhu wa ma'nahu, takallama bihi haqiqatan wa talaqqahu Jibrilu minallahi azza wa jal wa nazala bihi ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundhirina bilisanin arabiyyin mubin.
Jadi engkau meyakini secara pasti bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'an ini kita yakini bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah itu berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara, yang mana pembicaraan Allah ini, ucapan Allah ini langsung diterima oleh siapa? Jibril alaihi salam. Dan Jibril paham apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi benar-benar Allah itu berbicara, berfirman, ya, berkata, ya sama saja itu, kan gitu ya. Qala Allahu. Naam, ya. Jadi ini harus kita yakini, kata beliau. Ini di antara bentuk nasihat kepada kitabullah. Bahwasanya kitabullah ini adalah pembicaraannya Allah Subhanahu wa taala. Huruf-hurufnya, makna-maknanya ini adalah kalimat-kalimat siapa? Kalimat-kalimat Rabb kita. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berbicara ini merupakan di antara sifat dari sifat yang layak dan pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang, ya, sebagian orang tidak menerima sifat ini untuk Allah. Masa sih Allah kita sifati bisa berbicara, kok sama kayak makhluk? Sekarang kita tanya, kalau seandainya ada manusia ini yang nggak bisa bicara, ini terpuji apa tercela? Kalau ada manusia yang nggak bisa bicara, ini terpuji apa tercela? Kan ini satu aib ya, gitu ya. Dan dinamakan seperti apa? Orang bisu, kan begitu ya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak kita tetapkan Allah nggak bisa bicara. Berarti kita katakan Allah itu bisu. Subhanallah, kan gitu ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah menyebutkan maha suci Allah Rabbil Izzah dari apa yang mereka sifati. Kenapa? Karena ini sebenarnya pensifatan orang-orang kafir. Orang kafir itu mensifati Allah dengan sifat yang buruk, sifat yang aib, sifat yang kurang, sifat yang cacat. Maka lihat Allah mengatakan tentang dirinya, la sinatun wala naum. Dia tidak tidur, tidak ngantuk. Begitu ya. Demikian juga Allah itu tidak bisu. Allah itu berbicara. Maka Al-Qur'an ini adalah pembicaraannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata beliau, kita imani, engkau imani Al-Qur'an ini kalamullah, huruf dan maknanya Allah berbicara hakikatan. Allah berbicara hakiki, bicara bisa didengar. Yang pembicaraan Allah itu langsung didengar oleh Jibril, dengar. Kemudian Allah perintahkan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ke hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikokohkan di hati Rasulullah pembicaraan Allah yang dinukilkan oleh Jibril tadi, yang didengar oleh Jibril. Ya, mangkana, seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, mangkana aduwan li Jibril, mangkana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ya, siapa saja yang bermusuhan dengan Jibril, sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Qur'an ini ke dalam hatimu ya Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril langsung menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad, ya, ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi itu beberapa poin yang beliau sebutkan dalam rangka untuk menjelaskan bagaimana menasihati, memberikan nasihat kepada kitabullah, memberikan nasihat kepada Al-Qur'an. Kemudian berikutnya kata beliau, an-nasihatu li rasulih. Di dalam hadis tadi beliau menyebutkan agama ini adalah nasihat untuk Rasulnya. Agama ini adalah nasihat untuk Rasulnya, untuk Nabi Muhammad. Jadi agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk menasihati Rasulullah. Cuma harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Bukan berarti kita datang pada Rasulullah nasihati beliau seperti seorang laki-laki, ya, di antara ya bibit-bibit khawarij yang pernah datang pertama sekali kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, i'dil, katanya ya. Hai Muhammad, berbuat adillah kamu. Beraninya dia menasihati Rasulullah. Hampir-hampir Umar, ya Rasulullah izinkan saya tebas lehernya, katanya. Jangan, kata Rasulullah. Ya, hai Muhammad, berbuat adil. Kalau bukan aku yang berbuat adil, siapa lagi yang akan bisa mencontohkan berbuat adil? Gitu ya. Nah, ini memang tokoh-tokoh khawarij yang sudah muncul di masa Rasulullah, yang mereka itu terlalu semangat di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melampaui batas, ya, selalu mengangkat-ngangkat istilah adil,
adil kan gitu ya. Tegakkan keadilan, padahal mereka sendiri tidak berbuat adil. Nah, demikian. Jadi nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa ya dilakukan dengan beberapa cara. Bukan berarti kita datang nasihati Rasulullah. Yang pertama kata beliau, tajridul mutaba'ah lahu, yaitu benar-benar mengikuti ataupun ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar-benar ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguh pada diri Rasulullah itu untuk kalian ada contoh yang terbaik, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'lah kepadanya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, ya, wala tattabi'us subul. Jadi ikutilah dia, wa anna hadza sirati mustaqiman, dan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikutilah dia. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, qul hadhihi sabili ad'u ilallah, ya, ala basiratin ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang ittiba kepada diriku. Jadi ada orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah perkara yang diperintahkan, ittiba kepada Rasulullah, dan ini adalah bentuk nasihat kepada Rasulullah, yaitu dengan bersungguh-sungguh untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua kata beliau, itu bentuk nasihat kepada Rasulullah, al-iman bi annahu Rasulullah haqqan, meyakini bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meragukannya, ya, tidak mendustai ataupun tidak didustai, karena sungguhnya beliau adalah shadiq masduq, seorang yang jujur dan ya dibenarkan, seorang yang benar dan dibenarkan. Jadi ini di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah, meyakini tentang kerasulan beliau, tidak meragukannya, benar-benar beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu antu minabi kulli ma akhbaro bihi minal akhbaril madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Itu engkau meyakini, memberikan nasihat kepada Rasulullah, yaitu engkau meyakini dengan seluruh apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah, apakah yang dikabarkan oleh beliau itu tentang berita-berita yang terjadi di masa lalu, ataukah berita yang terjadi saat ini, ataupun berita yang terjadi ya akan datang. Maka kita benarkan seluruh berita yang datang dari Rasulullah. Kenapa? Karena apa yang beliau ucapkan, sabda-sabda beliau ya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang beliau ucapkan itu, berita-berita dari Rasulullah merupakan wahyu. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita benarkan. Ya, tidak boleh kita dustakan informasi yang datang dari Rasulullah tentang kejadian-kejadian di masa lalu, ya, seperti Rasulullah mengabarkan tentang kolam, ya, tentang kolam, yaitu tentang pena Allah yang telah menuliskan takdir dari A sampai Z. Sudah dituliskan di sana siapa yang di neraka, siapa yang di surga. Semua kejadiannya sudah selesai, tulisannya maksudnya, kan gitu ya. Catatan takdirnya di Lauh Mahfuz. Ketika Allah memerintahkan kolam, penanya Allah untuk menulis, dia pun berkata, ya, apa yang akan aku tulis wahai Allah? Tulislah kejadian dari awal sampai akhir. Ini diberitakan oleh Rasulullah di dalam sabdanya. Ini wajib kita benarkan. Ya, dan seluruh informasi yang datang dari Rasulullah, ataukah kejadian yang terjadi hari ini, kan gitu ya, kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, berita-berita hari kiamat, atau kejadian-kejadian di akhir zaman, maka wajib kita membenarkannya. Nah, demikian. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah yaitu antamtatsila amrahu wa antajtaniba nahyahu. Itu engkau laksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah, laksanakan, kerjakan. Dan apa yang dilarangnya maka tinggalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhu mastata'tum. Apa saja yang aku larang untuk kalian maka tinggalkan, dan apa saja yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakan maka laksanakan semampunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan yang lainnya kata beliau, antazubba an syariatihi, yaitu engkau membela syariatnya. Ya, membela syariat Nabi SAW dari segala bentuk perusakan ataupun penyelewengan, penyimpangan dari syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Satu saat mungkin kita mendapati, ya, Rasulullah mengajarkan tata cara ibadah begini-begini, ini syariatnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita dapati ada orang-orang yang telah, ya, menyimpangkan tata cara seperti ini, maka kita bela. Kita melakukan pembelaan. Kita luruskan kembali bagaimana cara yang sebenarnya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, sebagaimana itu bisa kita dapati dalil-dalilnya juga di dalam, ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana kita berusaha membela syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga meyakini apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, itu sudah kita singgung tadi. Kemudian yang terakhir kata beliau, yaitu di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah, nasratun Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana hayyan fama'ahu wa ila janibihi wa in kana mayyitan fa nasratus sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang paling terpenting juga adalah berusaha untuk menolong Nabi. Jika beliau masih hidup, maka hendaklah kita senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menolong beliau. Ya, senantiasa berada di samping Rasulullah, mengikuti beliau, yaitu menjaga jasmani beliau, kan gitu ya, menjaga fisiknya agar tidak disakiti oleh orang-orang kafir. Adapun setelah beliau meninggal dunia, yaitu dengan cara menolong sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong sunnahnya, maksudnya menghidupkan kembali sunnah Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia, karena sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bersama Rasulullah di surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, ya, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintai diriku. Wa man ahabbani fa innahu kana ma'i fil jannah, dan siapa saja yang mencintaiku, maka sungguhnya dia akan bersamaku di surga. Subhanallah. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita bersama Rasulullah nanti di surga? Maka hidupkanlah sunnah Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Inilah cara kita menolong Rasulullah setelah beliau wafat, yaitu menolong sunnahnya. Kalau di masa Rasulullah, ya kita menolong beliau, yaitu membela beliau, kan gitu ya, membela beliau, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah tadi menyebutkan agama ini adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wali a'immatil muslimin. Agama ini adalah nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. A'immah itu merupakan jamak dari imam. Imam itu satu orang. Tapi kalau imam-imam dalam bentuk yang plural, jamak, itu dengan kalimat a'immah. Ya, sehingga dari sini bisa kita ketahui kewajiban kita memberikan nasihat agama ini merupakan nasihat untuk para imam-imam kaum muslimin. Siapa mereka ini imam-imam kaum muslimin? Ada dua, kata beliau. Ada dua imam-imam kaum muslimin di sini. Yang pertama adalah para ulama. Yang kedua adalah para umara. Ulama adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam masalah agama. Ya, merekalah yang akan mengeluarkan fatwa, keterangan-keterangan agama tentang syariat, tentang hukum-hukumnya. Ini pekerjaan ataupun tugas para ulama, ya. Kemudian pemimpin kaum muslimin ini adalah umara. Siapa ini umara? Ya, ini merekalah yang menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang menegakkannya di tengah-tengah manusia, bukan ulamanya. Ulama enggak bisa. Ya, ulama tidak bisa mengeksekusi. Kalau misalnya ada orang enggak sholat kemudian mereka tangkap gitu ya. Tidak bisa. Ada yang mencuri mereka potong tangannya. Ini bukan tugas para ulama. Hanya saja tugas mereka dalam rangka untuk menjelaskan sisi hukumnya, memberikan fatwanya. Umara lah, ya. Amir jamaknya umara, alim jamaknya ulama. Jadi para umara, para amir inilah yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kedua jenis manusia ini adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang wajib kita memberikan nasihat, ya. Agama ini nasihat untuk, ya, keduanya, untuk para ulama dan untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin.
Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Lalu bagaimana caranya kita memberikan nasihat ya kepada para pemimpin-pemimpin ini, kepada para ulama ataupun umara? Ya jelas dengan penuh ihtiram, ya, dengan penuh ya adab, dengan penuh ya santun, dengan penuh tata cara. Bukan mendatangi para ulama kemudian membeberkan aib mereka. Kemudian ketika kita mendapati satu kekurangan ulama tersebut, kita rendahkan dia di hadapan manusia, karena sesungguhnya ulama mana yang tidak ada kekeliruan dan kesalahannya? Coba cari ulama mana yang tidak ada ketergelincirannya. Dari ulama yang terdahulu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Kemudian imam-imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Kita dapati mereka memiliki kekurangan. Lalu bagaimanakah cara menasihatinya? Apakah dengan membeberkan kekurangannya? Wah, ini apa ini Imam Bukhari? Apa ini Imam Syafi'i? Apa ini Imam Ahmad? Apakah seperti itu cara menasihati mereka? Justru perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang tidak ada adab kepada para ulama. Ya, karena Nabi SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah termasuk golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, ya, tidak menghormati yang lebih tua. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang-orang yang tidak mengetahui hak para ulamanya. Jadi bagi kita semua harus mengetahui apa itu hak-hak para ulama, yaitu dijaga kehormatannya, ya, dijaga kehormatannya. Kalaupun kita mendapati ada kekurangannya ataupun ada ucapan dari orang-orang alim di sekitar kita, ada ucapannya yang mungkin kita ketahui ini tidak tepat ataupun menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka datangi mereka dengan berbicara empat mata kepada mereka, meminta kejelasannya tentang apa yang dia ucapkan. Mungkin pada saat itu dia salah mengucapkan, ataukah mungkin dia sedikit salah faham, karena dia juga adalah manusia. Bukan dengan mendapati satu ucapan kemudian kita beberkan, nah ini, lihat ini ulama fulan ini ucapannya ini, kan gitu ya. Ini ustadz ini, lihat ini ucapannya. Ini enggak benar ucapan seperti, tidak boleh seperti itu. Tapi datangi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang telah meluangkan waktunya, menghabiskan tenaga pikirannya dalam rangka untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memberikan penghormatan sebagaimana Allah telah memberikan penghormatan itu kepada mereka. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini diantara bentuk ya nasihat. Agama ini adalah nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, demikian juga nasihat ketika kita ingin memberikan nasihat kepada para umara. Ya, tadi para ulama, kepada umara. Tidak boleh kita membeberkan kejelekannya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang sekarang identik dengan demonstrasi. Kan gitu ya. Seperti demonstrasi, demo, gambar presidennya nanti ditaruh dibakar. Masya Allah. Kan gitu ya, dibeberkan kesalahan penguasanya. Ya. Kemudian disebutkan kejelekan-kejelekan penguasanya, presidennya ataupun rajanya dijelekkan di tengah-tengah umum, di mimbar-mimbar. Ini presiden kita nggak bejus, katanya gitu ya. Apa ini, masa keputusannya begini? Ya, tidak tepat seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Tapi hendaklah kita memberikan nasihat itu tadi. Jika kita mendapati kesalahannya, kita menyampaikannya dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, berbicara empat mata, ya, ataupun yang semisalnya, bukan dengan membeberkannya di tengah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau bahwasanya agama ini adalah nasihat untuk ammatihim, untuk seluruh manusia. Itulah dia dakwah secara umum. Ya, agama ini adalah kita berikan kepada manusia secara umum. Siapakah itu? Ya, kepada orang Islamnya juga, dan demikian juga orang-orang di luar Islam. Agama ini nasihat untuk mereka. Kita nasihati mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kalian surga jika kalian melakukan ini dan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kalian dengan neraka kalau sampai kalian berbuat demikian. Jika kalian tidak beriman, kalian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jika kalian beriman, Allah menjanjikan pahala yang besar dan surga Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagaimana yang kita dapati yang dilakukan oleh ya pendahulu-pendahulu kita di dalam menyampaikan agama Allah ini kepada seluruh manusia. Nah, demikian ikhwanul akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Ini saja yang mungkin bisa kita sebutkan secara ringkas. Kita tidak bisa menjelaskannya secara panjang lebar karena sungguhnya hadis ini memang kelihatan pendek, akan tetapi mengandung makna yang cukup luas, ya, karena di sini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siapa agama ini, hak siapa, kan gitu ya. Jadi hak-haknya dijelaskan untuk Allah, agama ini untuk ya kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh manusia, ya, secara umum agama ini untuk mereka dan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.